lagi di channel YouTube OEC Indonesia bareng sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik di Hong Kong. Kali ini kita bakalan update ke teman-teman mengenai extension visa bagi teman-teman yang terminated. Nah, ketentuannya apa aja sih dan bagaimana dan kok bisa? Karena juga kita kebetulan menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman di sosial media. Nah, akhirnya kita bikin video ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung juga kan ya. Oke, so teman-teman keep stay tune. Informasinya berdasarkan yang kita dapat dari web imigrasi Hong Kong dan official Instagramnya KJRI Hong Kong. Pemerintah Hong Kong mengeluarkan informasi mengenai tidak bolehnya perpanjangan visa bagi pekerja rumah tangga asing yang diberhentikan atau di-terminate. Oke. Di sini terminate teman-teman udah tahu dong pastinya terminate itu apa. Terminate itu ada yang kalau break kontrak itu teman-teman langsung saat itu juga keluar dari rumah majikan dan teman-teman harus mengganti biaya gaji 1 bulan, sisa gaji plus lain-lain kayak tiket pesawat. Sedangkan terminate yang lain itu kayak terminate yang pakai surat, jadi surat pemberitahuan kepada majikan itu bisa dari teman-teman, bisa juga dari majikan. Kayak gitu, pemberitahuannya itu 1 bulan, namanya one month notice gitu ya. Maksudnya gimana sih Miss, kok yang terminated atau berhenti kontrak ini nggak bisa memperpanjang masa tinggal lagi di Hong Kong? Oke, jadi gini teman-teman, sebelumnya memang betul pemerintah Hong Kong itu masih memberikan waktu untuk teman-teman bisa memperpanjang masa tinggalnya selama pandemik ini. Tapi setelah ditemukan beberapa kasus penyebaran COVID yang banyak akhir-akhir ini di boarding agency, maka dari itu pemerintah Hong Kong akhirnya mengeluarkan beberapa peraturan terkait extension visa bagi teman-teman yang terminated. Hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan extend visa bagi teman-teman yang sudah bisa melakukan extend visa. Jadi gini teman-teman, maksudnya ketika teman-teman sudah bisa extend visa karena pandemi ini, kebanyakan kita menemukan kasus tuh teman-teman udah sign kontrak, sudah tanda tangan kontrak sama majikan, udah cimeng lah, kok teman-teman ganti tiba-tiba belum sampai masuk ke rumah majikan, visa bahkan belum turun, teman-teman sudah ganti kontrak lagi, mau cari majikan lagi, kayak gitu loh. Jadi ini tuh pemerintah Hong Kong mengeluarkan peraturan ini untuk mencegah pergantian majikan. Kayak teman-temanku memanfaatkan waktu gitu loh, hanya untuk ganti-ganti majikan. Bagi teman-teman yang hanya memiliki waktu 14 hari untuk bisa mencari majikan, jadi teman-teman harus benar-benar memanfaatkan waktu 14 harinya itu untuk mencari majikan baru. Oke, mungkin karena pandemi ini teman-teman nggak bisa nggak bisa setiap hari, atau mungkin juga majikan nggak setiap hari datang ke kantor ada gitu. Tapi yang penting teman-teman harus berusaha semaksimal mungkin dalam 14 hari itu udah dapat majikan baru. Karena kalau sampai nggak dapat majikan baru, ya resikonya seperti yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman nggak akan bisa memperpanjang masa tinggal teman-teman. Kecuali kasus-kasus tertentu yang dari pihak imigrasi itu bisa dimaklumi. Mungkin yang dijaga meninggal atau majikan mengalami masalah finansial kayak gitu-gitu. Tapi itu juga belum tentu menjamin juga pihak imigrasi bakalan ngerilisin visa teman-teman kayak gitu. Jadi untuk yang sekarang ini kalau teman-teman 14 hari nggak dapat majikan, ya udah nggak ada perpanjangan lagi dan terpaksa harus balik ke Indonesia. Proses di Indonesia itu juga semakin dipersulit. Sebenarnya persulit ini, kata-kata persulit ini bukan masalah nanti dokumen teman-teman nggak bisa lolos atau teman-teman nggak bisa proses, itu enggak. Cuman saat ini pemerintah Indonesia itu sedang masa dalam transisi mengikuti perubahan peraturan yang baru gitu loh. Jadi beberapa dinas itu belum bisa melakukan proses ID pemberangkatan ke Hong Kong. Jadi nanti prosesnya bakal lebih lama kalau teman-teman sampai balik ke Indonesia dulu dan mau balik lagi ke Hong Kong kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang berada di bawah naungan agensi kami Overseas Employment Center Ltd, teman-teman nggak perlu khawatir. Kami sebagai agensi teman-teman akan memaksimalkan dalam waktu 14 hari itu teman-teman bisa mendapatkan majikan baru. Jadi nggak perlu lagi teman-teman pulang ke Indonesia juga. Tapi kalau memang nanti pas teman-teman udah dapat majikan dan visanya nggak bisa rilis, harus balik tunggu di Indonesia, kita tetap bisa bantu prosesnya CC sampai selesai. Tapi ya kalaupun harus balik Indonesia, ya udah balik Indonesia aja dulu kayak gitu.
Setelah teman-teman balik ke Indonesia, teman-teman nggak perlu khawatir. Jika teman-teman mau proses lagi balik ke Hong Kong, teman-teman bisa menghubungi kami. Nanti kami akan membantu teman-teman untuk balik lagi proses ke Hong Kong. Jadi no worries ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, kalau teman-teman misalkan udah nggak dapat majikan nih, terus balik Indonesia, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga diri, jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Kalau liburan jangan keluar. Kalaupun keluar jangan berkumpul. Tetap jaga nama baik Indonesia di Hong Kong tentunya ya. Bye bye.